Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, saya Ibu Sela, selaku guru atau pengajar di SMK Pasuruan Subang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas pembelajaran tentang virus corona atau COVID-19. Seperti yang sudah kalian ketahui melalui berita-berita bahwa saat ini, wabah yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 sedang menjadi perbincangan dan perhatian dunia. Banyak negara yang sudah merasakan dampak dari virus corona ini, dan virus ini sudah menyebar di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia dapat berperan serta dalam upaya pencegahan serangan virus ini dengan cara menjadi agen informasi virus corona atau COVID-19. Untuk dapat berperan sebagai agen informasi, tentu saja diperlukan pembelajaran tentang virus, khususnya virus corona, agar kita bisa memberikan informasi yang pasti, akurat, dan terpercaya. Untuk memulai pembelajaran ini, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu virus. Mari kita simak penjelasan tentang virus dalam tayangan video berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk-bentuk virus. Yang pertama, virus berbentuk batang. Kedua, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru. Yang ketiga, berbentuk filamen atau benang. Yang keempat, berbentuk polihedral. Dan yang kelima, berbentuk seperti huruf T. Bisa kalian lihat pada gambar pertama merupakan influenza virus. Gambar kedua merupakan tobacco mosaic virus, dan gambar ketiga merupakan adenovirus. Selanjutnya, bagian-bagian struktur virus. Bagian yang pertama yaitu kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Yang kedua, bagian kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Selanjutnya, struktur bagian asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Struktur yang keempat yaitu leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Bagian yang kelima yaitu ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Berikut ini merupakan struktur virus selain bakteriofag yang telah ditemukan. Berikut adalah beberapa bentuk struktur virus. Yang pertama, ada influenza virus. Yang kedua, tobacco mosaic virus. Dan yang ketiga adalah bentuk struktur adenovirus. Penjelasan selanjutnya yaitu cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengeristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang.
Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya, virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya, virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernafasan dan virus bakteriophag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Selanjutnya, bagaimanakah cara perkembangbiakan virus? Yang pertama adalah melalui perkembangbiakan daur litik. Terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Yang kedua, perkembangbiakan virus melalui daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriophag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Dapat kalian lihat pada gambar. Gambar berikut ini merupakan alur perkembangbiakan virus melalui daur litik dan daur lisogenik. Penjelasan selanjutnya yaitu klasifikasi virus. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Kedua, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Yang keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Yang kelima, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Yang keenam, klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Dan yang ketujuh, berdasarkan bentuk dasarnya, virus dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Contohnya ada virus polio, virus flu, dan virus cacar. Lalu, penyakit apa sajakah yang disebabkan oleh virus? Pertama yaitu cacar variola, kedua yaitu campak, ketiga AIDS disebabkan oleh HIV, keempat flu disebabkan oleh virus influenza, kelima flu burung, yang keenam rabies, yang ketujuh tetelo, dan yang terakhir mosaik disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, berikut adalah gambar dari perbedaan virus dan bakteri. Bisa kalian lihat di sana ada bakteri versus virus. Apa sih bedanya? Dilihat dari bakteri, bakteri merupakan makhluk hidup, sedangkan virus adalah antara hidup dan mati. Kemudian, bakteri berukuran jauh lebih besar dan dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Sedangkan virus ukurannya lebih kecil sehingga membutuhkan alat yang lebih canggih untuk melihatnya, yaitu menggunakan mikroskop elektron. Bakteri bersifat uniseluler dan virus bersifat elektron. Kemudian, bakteri memiliki dinding sel ribosom dan bereproduksi sendiri, sedangkan virus tidak memiliki sel, bersifat parasit, tidak bisa bereplikasi sendiri. Itulah perbedaan antara virus dan bakteri.
Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan tentang virus. Sekarang kalian sudah mengenal, memahami tentang apa itu virus, dimulai dari ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, struktur virus, dan juga cara perkembangbiakannya dan juga cara hidup virus tersebut. Pembelajaran selanjutnya, kita akan mengenal dan memahami tentang virus corona atau COVID-19. Kita akan mulai dari latar belakang virus corona atau COVID-19. Latar belakang virus corona atau COVID-19 dimulai kasusnya dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai macam daging binatang termasuk daging binatang yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia seperti ular, kelelawar, dan berbagai macam tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang sudah banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar atau hewan lainnya yang dimakan oleh manusia sampai terjadinya penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing lagi dalam dunia kesehatan hewan. Hanya beberapa jenis virus saja yang mampu menginfeksi pada manusia sampai terjadinya infeksi atau radang paru-paru. Sebelum virus corona mewabah, dunia sempat dihebohkan dengan SARS dan MERS yang berkaitan dengan virus corona atau COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, virus corona bukan pertama kalinya membuat seluruh warga di dunia panik menghadapi wabah tersebut. Memiliki gejala yang sama seperti flu, virus corona berkembang sangat cepat sehingga menimbulkan infeksi paru-paru yang parah dan mengakibatkan gagal organ. Kelelawar, ular, dan jenis hewan eksotik lain sampai saat ini masih menjadi faktor penyebab virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, virus corona atau COVID-19 ini sudah mampu menular pada manusia. Penularan virus corona ini sangat cepat sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, anak-anak, mari kita saksikan video tayangan yang menjelaskan tentang bagaimana gejala-gejala terinfeksi virus corona. Yuk kita lihat dan simak videonya. Gejala terinfeksi virus corona. Ciri-ciri virus corona pada gejala awal mirip flu sehingga kerap diremehkan pasien. Namun, berbeda dengan flu biasa, infeksi virus corona atau COVID-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Gejala tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu gejala ringan, kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Ciri-cirinya yang pertama adalah batuk, kedua letih, ketiga sesak napas dan ngilu di seluruh tubuh, dan yang keempat secara umum merasa tidak enak badan. Sedangkan gejala berat kasus infeksi virus corona atau COVID-19 yaitu kesulitan bernafas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, dan nafsu makan turun. Ciri-ciri virus corona atau COVID-19 dan gejalanya kebanyakan muncul 2-10 hari setelah kontak dengan virus. Tapi pada beberapa kasus, ciri-ciri awal coronavirus dan gejalanya baru muncul sekitar 24 hari. Untuk membedakan ciri-ciri awal corona atau flu biasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam 14 hari sempat berpergian ke negara yang dianggap sumber virus corona.
Yang kedua, sempat kontak dengan pasien yang mengalami infeksi corona. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Bagaimana cara penyebaran virus corona? Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Adapun pencegahan virus corona. Berikut 4 cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Pertama, cuci tangan. Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik. Jika tak ada air dan sabun, bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Cuci tangan harus dilakukan sebelum dan setelah beraktivitas. Yang kedua, jangan menyentuh tempat umum. Ketika berada di fasilitas umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga atau eskalator. Jika harus menyentuh, sebaiknya gunakan tisu atau lengan baju dan segera cuci tangan setelahnya. Ketiga, hindari keramaian. Kasus infeksi virus corona atau COVID-19 mudah menyerang saat di tempat ramai. Karena itu, usahakan tidak berada di keramaian apalagi dalam ruangan berventilasi buruk. Bila terpaksa berada di keramaian, jangan sembarangan menyentuh wajah, hidung, dan mata, apalagi bila belum cuci tangan. Keempat, rajin membersihkan rumah. Bersih-bersih rumah menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain pencegah kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan, jangan lupa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Mitigasi bencana virus corona. Pengenalan protokol penanganan virus corona sudah dilakukan oleh pemerintah. Dilansir dari Disdik Jabar, Dinas Pendidikan Jawa Barat menerbitkan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM pada satuan pendidikan. Melalui surat bernomor 443/3302 Stripset Disdik Jabar sudah menyusun petunjuk teknis kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 26 hingga 29 Maret 2020 yang dilaksanakan di rumah atau pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Kadisdik Jabar Ibu Dewi Sartika menekankan kepala sekolah untuk menghimbau orang tua peserta didik agar mengawasi dan memastikan putra-putrinya melaksanakan KBM di rumah. Sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa harus memastikan peserta didik tidak berpergian atau wisata atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19. Jelas Kadisdik Senin 16 Maret 2020. Selain itu, kita dapat membentuk media informasi guna menerapkan protokol penanganan virus dengan memanfaatkan media informasi yang ada. Pertama, kita membuat rencana atau solusi yang harus dihadapi ke depannya dengan virus corona sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan kesadaran diri sendiri.
Mengikuti arahan WFH dari pemerintah, kemudian membuat poster-poster ajakan untuk mau menerima dan melaksanakan WFH dengan menginformasikan alasan terkuat mengapa harus WFH dan apa dampak jika tidak melaksanakan WFH. Menangani kasus ini bukan hanya untuk pemerintah maupun petugas kesehatan saja, melainkan dimulai dari diri sendiri. Sebar informasi kebijakan-kebijakan mengenai solusi dan penanganan kasus virus corona ke setiap media sosial dan mulut ke mulut ke orang terdekat kita. Menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Pertama, menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona dengan cara tidak panik, namun juga tidak menyepelekan atau menggampangkan. Banyak stigma dan opini yang terbentuk mengenai virus corona mulai dari masalah kesehatan sampai berimbas pada perekonomian. Jika menemui informasi mengenai virus ini, coba pelajari lebih detail dan cari sumber lain mengenai kebenaran tentang informasi yang kita dapat. Jika memang sudah terbukti benar, barulah kita menyebarkan informasi tersebut lebih lanjut. Kedua, mengambil keputusan secara bijak seperti berbelanja secara berlebihan tanpa memikirkan orang lain, saling menuding satu sama lain dan tidak memiliki waktu untuk memikirkan sebuah solusi bijak ke depannya. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh menggampangkan dan menganggap remeh penyebaran virus yang mudah tersebar ini. Jika sudah mendapatkan informasi mengenai cara mencegah dan kebijakan-kebijakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Bekerja sama untuk sama-sama mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini dan mengikuti atau menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Selanjutnya, dalam menghadapi kejadian penyebaran virus corona ini adalah dengan bersikap tidak panik namun juga tidak menggampangkan. Bagaimana cara penanganan saat sakit? Pertama, tetap di rumah. Kedua, hindari transportasi umum. Ketiga, jaga jarak. Keempat, batasi kontak dengan hewan peliharaan. Kelima, hubungi dokter sebelum berkunjung. Keenam, gunakan masker saat sakit. Ketujuh, tutup saat bersin dan batuk. Kedelapan, sering cuci tangan dan hindari menyentuh wajah. 9, tidak berbagi benda. 10, gunakan disinfektan pada permukaan sentuhan tinggi. 11. Memantau gejala diri sendiri. Dan terakhir, tidak konsumsi ibuprofen. Anak-anak, berikut merupakan tabel perbedaan gejala antara demam berdarah, virus corona atau COVID-19 dengan influenza atau sering kita sebut dengan flu. Dimulai dari gejala demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri, dan indikasi lain, antara demam berdarah dan COVID-19 dan juga influenza memiliki gejala yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini.
Bagaimana cara hidup sehat agar kita terhindar dari virus corona ini? Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri, kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, ketiga, menjaga kesehatan diri sendiri juga, dan juga olahraga di rumah. Ingat ya anak-anak, cara hidup sehat ini bisa dilakukan dengan di rumah saja tanpa harus berpergian keluar rumah. Bagaimana dengan cara bersosialisasi di masyarakat? Yang pertama, cara memberi salam saat tatap muka. Cara memberi salam dapat dilakukan tanpa harus kontak fisik. Selanjutnya, untuk bersosialisasi di masyarakat, kalian juga harus bijak menggunakan media sosial. Mengakses maupun menyebarkan informasi harus sesuai dengan fakta dan data yang ada. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video penjelasan tentang virus corona atau COVID-19. Jadi, kalian sudah memahami, sudah mengenal tentang virus corona dengan informasi yang jelas, sehingga kalian pun bisa menjadi agen informasi dengan memberikan informasi yang pasti, yang akurat, dan terpercaya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri dan melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selalu semangat, sehat selalu, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.